Seorang pria Indonesia kerja serabutan di Prancis bertemu wanita lumpuh yang sering duduk di taman. Ia bantu dorong kursi roda tiap sore. Karena iba, ia nikahi wanita itu tanpa tahu masa lalunya setelah wanita itu meninggal karena penyakit. Sang pria mewarisi properti mewah karena ketulusan hatinya. Aku masih ingat pertama kali melihatnya. Sore itu, udara Paris sedang dingin-dinginnya. Angin musim gugur berhembus pelan membawa serpihan dedaunan yang jatuh dari pohon-pohon di Taman Rue de Mars. Aku duduk di bangku taman, meneguk kopi sachet yang baru saja ku beli dari minimarket sebelah. Seperti biasa, aku baru pulang dari kerja. Serabutan kadang nganterin barang, kadang bersih-bersih di restoran, kadang bantu kuli bangunan kalau ada proyek. Hidup sebagai TKI legal di Paris itu keras. Bro, tapi aku nggak punya pilihan. Di kampung, aku hanya beban. Di sini, walaupun tidur di kamar sewa ukuran lemari, setidaknya aku masih bisa ngirim uang buat adik-adik. Sore itu, aku lihat dia lagi. Perempuan itu duduk diam di kursi roda, matanya menerawang jauh ke arah air mancur kecil yang sudah mulai kering. Dia selalu di sana, di jam yang hampir sama, rambutnya pirang, wajahnya putih pucat, tubuhnya kurus dan lemah. Tapi matanya, entah kenapa, memancarkan sesuatu yang aneh, bukan sedih, bukan juga bahagia, lebih ke kosong. Aku nggak pernah tahu siapa dia, nggak pernah ada yang nemenin, nggak ada perawat, nggak ada saudara. Hanya seorang wanita muda di kursi roda, duduk diam seperti patung. Beberapa kali orang lewat, cuma melirik dan pergi. Paris memang keras, bro. Di sini, kamu bisa mati di jalan dan nggak ada yang peduli. Awalnya, aku juga cuek. Tapi hari demi hari, rasa penasaran itu makin tumbuh. Kenapa dia selalu sendiri? Apa dia tinggal dekat sini? Siapa yang dorong dia ke taman? Atau dia sendiri yang sampai ke sini pakai kursi roda listriknya? Sampai akhirnya sore, itu datang langit mendung. Aku baru duduk sebentar, tiba-tiba hujan turun deras banget. Orang-orang di taman langsung lari berteduh. Aku juga ikut, tapi entah kenapa, mataku refleks mencari sosok wanita itu dan benar saja. Dia masih di sana. Diam bebasah kuyup, aku panik, kuambil jaketku dan lari menghampirinya bingis. Madam, are you okay? Dia diam saja, aku langsung dorong kursi rodanya ke bawah pohon besar, satu-satunya tempat yang agak terlindung. Jaketku kubentangkan di atas kepalanya sambil napas ngos-ngosan, matanya menatapku. Dalam tapi tetap gak bicara. Kupikir dia akan marah atau merasa risih, tapi dia malah mengangguk pelan. Itu pertama kalinya dia merespons false merci. Katanya pelan, aku cuma bisa senyum. Bahasa Pransisku kacau. Tapi aku tahu kata itu, terima kasih. Sejak hari itu, semuanya berubah. Besoknya aku balik ke taman itu lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, aku nungguin dia. Dan dia muncul, masih di kursi rodanya, masih sendiri. Tapi kali ini, saat aku duduk tak jauh darinya, dia melirikku lalu angguk. Seolah bilang, kamu datang lagi. Hari-hari berikutnya, aku makin terbiasa. Dia mulai membiarkanku mendorong kursi rodanya keliling taman. Kadang kami duduk bareng. Aku cerita soal kerjaanku yang gak jelas, soal Paris yang kadang indah, kadang nyebelin. Dia hanya dengar, sesekali senyum. Tapi masih jarang bicara. Namanya, siapa? Asalnya dari mana? Umurnya berapa? Aku gak tahu, tapi anehnya, aku gak ngerasa butuh tahu. Rasanya cukup, duduk bareng, tanpa banyak tanya, sampai akhirnya suatu hari, aku iseng buka suara. Kalau aku bawa kopi 2 besok, kamu mau minum bareng gak? Dia diam, lalu tersenyum. Itu senyuman pertamanya, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang bikin dadaku aneh. Hari itu, dia akhirnya bilang namanya. Maya, aku gak tahu, sejak kapan aku nunggu-nunggu setiap sore datang. Rasanya aku kerja lebih semangat cuma buat bisa duduk sebentar sama Maya. Dia tetap jarang bicara. Tapi mulai terbuka, aku tahu kalau dia tinggal sendiri.
di apartemen kecil dekat taman. Dia nggak pernah bilang orang tuanya siapa atau kenapa dia lumpuh. Tapi dia bilang, dulu dia pernah punya segalanya, sampai sebuah kecelakaan mengubah hidupnya. Kadang dia melamun lama banget, matanya menerawang kaya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Suatu sore, dia bilang, "Kamu orang baik, Dano." Aku cuma tertawa. Aku cuma orang kere yang kerja buat hidup. Kamu aja yang baik, masih mau temenan sama orang kayak aku? Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau aku mati nanti, kamu bakal ingat aku." Aku kaget. Pertanyaan itu datang tiba-tiba dan nadanya serius. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi entah kenapa, kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. "Kalau kamu nggak punya siapa-siapa, aku yang bakal jaga kamu." Dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca, dan dari situ semuanya mulai berubah. Setelah percakapan sore itu, hubungan kami jadi aneh, bukan aneh yang buruk, tapi lebih ke canggung. Maya jadi lebih banyak diam dari biasanya, dan saat aku ajak ngobrol, dia cuma senyum sebentar, lalu menunduk. Aku pikir mungkin aku keterlaluan, bilang mau jaga dia tanpa mikir. Aku cuma ngomong asal waktu itu, tapi entah kenapa, kalimat itu keluar dari hati. Jujur aja, sejak ketemu Maya, hidupku kayak punya arah. Ada seseorang yang bisa bikin aku pengen datang ke taman setiap sore. Seseorang yang bikin Paris nggak terasa terlalu dingin. 2 hari setelah percakapan itu, Maya tiba-tiba nggak datang ke taman. Aku tunggu sejam, 2 jam. Kosong, aku mulai panik. Nggak tahu kenapa, tapi rasanya jantungku nggak tenang. Aku muter-muter di sekitar taman, berharap ketemu dia di jalan, di trotoar, atau di apotek. Tapi nihil. Hari kedua pun lewat, tetap nggak ada Maya. Hari ketiga, aku hampir menyerah. Aku duduk di bangku taman sendirian, menggenggam 2 gelas kopi, hangat seperti biasa, sampai akhirnya aku dengar suara roda kursi bergerak pelan dari arah belakang. Dan suara yang selama ini cuma terdengar lirih, akhirnya terdengar jelas. "Kamu nungguin aku." Aku refleks berdiri, dan saat aku menoleh, Maya ada di sana. Tapi kali ini bukan dengan baju biasa seperti biasanya. Dia pakai sweater hangat, berwarna biru muda, rambutnya dikuncir, dan ada sedikit lipstik di bibirnya. Untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti perempuan muda normal. Aku mendekat cepat. "Kamu kemana aja? Aku kira kamu kenapa-kenapa." Maya hanya tersenyum kecil. "Aku pikir kamu bakal lupa-lupa. Aku bahkan bawa 2 kopi tiap hari." Maya menatapku sebentar. "Kalau gitu, aku mau tanya sesuatu." "Ya? Kalau aku minta kamu nikahin aku, kamu mau?" Aku terdiam. Kaku, seolah lidahku tertelan bulat-bulat. "Nikah?" Aku ulang dengan suara pelan. "Iya," jawab Maya tenang. "Tapi bukan karena cinta, bukan karena romantis. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, dan kamu orang paling jujur yang pernah aku temui." Aku ketawa kecil, berpikir Maya bercanda. Tapi dia nggak senyum. "Serius, Maya? Kamu tahu aku siapa, kan? Aku cuma pekerja ilegal, nggak punya masa depan, nggak punya dokumen, apalagi uang." "Kamu salah orang." Dia menarik napas panjang. "Aku tahu kamu bukan orang kaya. Justru karena itu aku milik kamu." Aku terdiam. Kata-katanya terlalu berat, terlalu aneh untuk dicerna. "Aku bukan gila, Dano," lanjutnya. "Aku hanya pengen punya seseorang yang bisa aku percaya. Kalau aku pergi duluan, aku punya beberapa urusan penting, legal, dan aku butuh suami secara hukum untuk mengurusnya nanti. Ini semacam perjanjian bisnis." Maya menatapku dalam-dalam. "Kalau kamu mau anggap begitu." Iya, 2 hari kemudian, aku diajak Maya ke sebuah kantor pengacara, lokasinya di distrik 10. Di situ, aku dikenalkan dengan pria tua bernama Pierre, yang sudah seperti ayah bagi Maya. Katanya Pierre menjelaskan dengan bahasa campuran Prancis dan Inggris patah-patah bahwa Maya
ingin membuat pernikahan sah di mata hukum Prancis. Ada surat-surat, ada dokumen, dan yang bikin aku makin gak percaya. Semuanya sudah dipersiapkan, aku masih bingung, aku takut. Ini bukan hal biasa, tapi di satu sisi, aku merasa gak tega. Maya bilang dia sakit parah, penyakitnya pelan-pelan menggerogoti syarafnya. Dia butuh seseorang yang bisa dipercaya, bukan dilukai. Dan entah kenapa, aku merasa aku gak bisa nolak. Seminggu kemudian, kami menikah. Tanpa pesta, tanpa keluarga. Hanya tanda tangan, cap basah, dan 2 orang saksi dari kantor pengacara. Hari itu dingin, tapi tangan Maya lebih dingin saat dia menggenggam tanganku di meja registrar. Mulai sekarang, kamu suami sahku, katanya pelan. Aku senyum kaku. Iya, walau tanpa malam pertama. Jawabku mencoba bercanda. Maya menatapku. Aku nggak butuh itu. Aku cuma butuh seseorang yang bisa menutup mataku dengan tenang. Kalau waktuku tiba, kalimat itu bikin tenggorokanku tercekat. Hari-hari setelahnya, aku mulai tinggal di apartemen kecil Maya. Dia tetap seperti biasanya. Tidak menuntut, tidak manja, tidak cerewet. Aku yang masak, aku yang bersihin kamar. Aku yang dorong dia ke dokter setiap minggu. Dan entah sejak kapan, aku mulai terbiasa manggil dia istri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang masih dia sembunyikan. Dan waktu aku tanya, kamu gak pengen cerita masa lalumu? Dia hanya jawab, aku lebih suka kamu tidak tahu. Malam pertama kami sebagai suami istri adalah malam paling sepi dalam hidupku. Bukan karena kami bertengkar, bukan juga karena ada drama sinetron. Tapi karena kami memang tidur di kamar yang berbeda. Aku di sofa kecil di ruang tamu, Maya di ranjangnya yang khusus didesain untuk memudahkan dia bergerak. Tak ada pelukan, tak ada genggaman, tak ada ciuman. Hanya suara detik jam dan napas pelan Maya dari balik pintu yang setengah terbuka. Aku tahu dari awal pernikahan ini bukan soal cinta. Tetap saja, sebagai pria, aku tak bisa membohongi rasa hampa di dadaku, apalagi saat melihat namaku dan namanya di surat nikah resmi negara. Lucunya, aku bahkan belum tahu nama lengkapnya sampai hari itu. Maya Laune Rosal. Aku Dano, seorang TKI dari Jawa Tengah, dan sekarang, secara hukum, aku adalah suami dari wanita Prancis bernama Maya Rosal. Dunia memang aneh, ya. Beberapa minggu berlalu, rutinitas kami tetap sama. Aku masak pagi-pagi, suapin Maya, mandiin dia. Kalau dia benar-benar lemas, lalu antar dia terapi kalau jadwalnya pas. Aku bahkan hafal dosis obatnya, jam minumnya, dan cara-cara kecil yang bikin dia nyaman. Tapi ada jarak yang tak kasat mata antara kami. Maya tetap menjaga batas. Aku pun tak pernah memaksa. Kadang aku tanya, kenapa kamu percaya sama aku segitunya? Bahkan kamu nikah sama aku? Dia hanya jawab, karena kamu gak pernah lihat aku seperti orang lumpuh. Jawaban itu bikin aku terdiam. Suatu malam, Maya batuk keras sampai sulit bernapas. Aku panik, langsung panggil ambulans. Di rumah sakit, dokter bilang kondisi pernapasannya menurun karena efek syaraf motorik yang makin lemah. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang dingin, matanya sayu. Tapi dia masih sempat bercanda kalau aku mati malam. Ini kamu boleh kabur ke Indonesia bawa semua barangku? Aku janji gak gentayangan. Jangan ngomong gitu, kataku sambil senyum getir. Dia tertawa pelan. Serius, nanti kamu bakal tahu juga siapa aku sebenarnya. Aku nggak ngerti maksudnya waktu itu. Tapi kalimat itu terus terngiang sampai berminggu-minggu. Setelah Maya diperbolehkan pulang, aku mulai lebih sering membersihkan apartemen. Selain menjaga dia, aku juga kerja serabutan sedikit demi sedikit, cuci piring di restoran malam, angkut kardus di toko. Maya tahu itu. Tapi dia nggak pernah melarang. Yang bikin aku heran, tiap aku pulang malam, selalu ada makanan hangat di meja. Entah Maya minta bantuan siapa, atau dia masak sendiri pakai tenaga terakhirnya.
Tapi hal kecil itu bikin hatiku remuk. Kadang aku merasa, kok bisa ya aku nikah sama orang sebaik ini, tapi aku nggak benar-benar cinta? Atau jangan-jangan aku memang sudah mulai jatuh cinta, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Suatu sore, saat aku membersihkan lemari tua di pojok apartemen, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil, warnanya coklat tua. Ada ukiran nama Lorne di atasnya. Aku ragu membukanya, tapi rasa penasaran mengalahkan sopan santun. Di dalamnya ada beberapa foto lama Maya dengan pria-pria berdasi di depan mobil-mobil mewah, di pantai, di pesta, di taman yang penuh lampu kristal. Aku nyaris tak mengenalinya, Maya yang dulu, bukan Maya yang aku kenal sekarang. Di foto itu, dia tersenyum lebar, energik, cantik luar biasa. Ada juga satu lembar surat, ditulis tangan dalam bahasa Prancis. Bahasa Prancisku pas-pasan, tapi aku bisa tangkap beberapa kalimat. De Suisse de Sol, Lorne, na famille n'était acceptera. Jamais. Aku minta maaf, Lorne, keluargaku tidak akan pernah menerimamu. Aku menutup kotak itu cepat-cepat. Rasanya seperti melihat bagian dari Maya yang tak ingin dia buka lagi. Malamnya, aku duduk di meja makan seperti biasa. Maya menatapku lama. Kamu kelihatan aneh, katanya. Aku capek aja, jawabku pelan. Dia tersenyum. Kamu nemu sesuatu? Aku menoleh. Kalau aku nanya, kamu bakal jawab? Kalau aku bisa. Aku mengambil napas panjang. Kamu bukan wanita biasa? Ya. Maya diam, hening sesaat, lalu berkata, aku cuma wanita biasa yang pernah jadi luar biasa, dan akhirnya jatuh terlalu dalam. Kalimat itu menusuk. Beberapa hari kemudian, Maya terlihat makin lemah. Dia mulai sering tidur siang lebih lama dan jarang bicara, sampai akhirnya satu malam dia memanggilku ke kamarnya. Di tangannya ada sebuah kunci kecil warna emas. Kalau aku pergi duluan, katanya lirih, buka ini. Di apartemen 14, Rue des Batignolles. Aku menggenggam kunci itu. Maya. Dia tersenyum. Maaf, kalau aku nggak pernah benar-benar jujur. Tapi semua akan kamu tahu pada waktunya. Aku genggam tangannya. Aku nggak butuh apa-apa dari kamu, Maya. Aku cuma pengen kamu tetap hidup. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat air matanya jatuh. Sejak malam itu, aku tak pernah melihat Maya tersenyum lagi. Tubuhnya makin lemah, suaranya makin pelan. Bahkan untuk menggenggam sendok, ia sering butuh bantuanku. Tapi yang paling membuatku gusar adalah ekspresi wajahnya yang tampak seperti menyimpan beban berat yang tak pernah sempat diceritakan. Aku sering ingin bertanya soal kunci yang ia beri apartemen apa itu, apa hubungannya denganku. Tapi setiap kali aku mulai buka mulut, Maya hanya menjawab dengan satu kalimat, nanti saja, Danub, waktunya belum, dan aku tak punya pilihan selain percaya. Suatu malam, saat Maya tertidur, aku duduk di meja ruang tamu, membuka kembali kotak kayu kecil yang sebelumnya sempat kutemukan. Rasanya janggal menyentuh barang-barangnya tanpa izin, tapi sebagian hatiku merasa ini penting. Di bawah tumpukan foto dan surat itu, aku menemukan satu amplop lain yang belum sempat kubuka sebelumnya. Di dalamnya, ada secari kertas legal bertuliskan Rousseau dan Vils Immobilier, sebuah nama perusahaan properti besar yang pernah kudengar di papan-papan iklan kota Paris. Aku membacanya pelan. Ternyata Maya pernah menjabat sebagai direktur kreatif muda untuk perusahaan itu. Usianya baru 20-an saat itu. Tapi di surat itu tertulis bahwa Maya mundur dari jabatannya setelah mengalami kecelakaan besar dan keluarga pemilik saham utama perusahaan tidak menyetujui keberadaannya lagi. Di bagian bawah kertas itu ada cap stempel legal dan satu kalimat singkat, semua hak klaim aset dialihkan kepada Maya Lorne Rousseau berdasarkan surat warisan dari Etienne Rousseau. Mataku membesar. Etienne Rousseau, CEO perusahaan properti itu, dan nama belakangnya sama seperti Maya. Jadi,
Maya bukan hanya wanita biasa, dia anak orang penting, tapi kenapa hidupnya seperti ini? Paginya, aku memberanikan diri bertanya saat sarapan Maya. Aku nemu dokumen perusahaan, Rousseau, dan Phils. Dia tidak terkejut. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku memang anak Etienne Rousseau. Tapi aku bukan anak yang diinginkan." Aku diam, menunggu. Bapakku punya 2 anak dari istri sah, dan aku lahir dari seorang wanita yang tidak pernah diakui keluarga, dan kamu tetap dibesarkan? Awalnya tidak. Tapi ibuku meninggal waktu aku 7 tahun, dan ayahku entah karena rasa bersalah, malam setelahnya, Maya tertidur lebih awal dari biasanya. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang pucat, bibirnya kering, tangannya kurus, tapi matanya saat terbuka masih hangat seperti pertama kali kami bertemu. Aku menggenggam tangannya pelan. "Terima kasih, Maya, karena sudah percaya sama orang biasa kayak aku." Dia tersenyum lemah. "Terima kasih juga, karena kamu gak pernah tanya, kenapa aku pilih kamu." Aku menatapnya. Aku tahu sekarang. Dia memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Kunci itu akan membawamu ke semua jawaban, Danu." Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kecil apartemen kami. Tapi rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Udara diam, tak ada suara batuk Maya. Tak ada panggilan pelan minta dibawakan teh hangat. Hanya sepi yang menggantung di tiap sudut. Aku masuk ke kamar Maya dan melihat tubuhnya yang terbaring dengan mata terpejam. Tangannya di dada, napasnya pelan. Terlalu pelan, aku langsung panik. "Maya!" Tidak ada respons. "Maya, bangun!" Aku mengguncangnya perlahan. Tapi tak ada gerakan, tak ada detakan di nadi pergelangan tangannya, hanya dingin yang menjala. Aku gemetar. Dalam sekejap, segalanya terasa runtuh. Ambulans datang. Dokter hanya menggeleng, menyatakan Maya sudah pergi dalam tidurnya. Katanya, tenang. Katanya, damai. Tapi bagaimana mungkin aku bisa percaya itu? Hatiku berantakan di rumah sakit. Aku harus tanda tangan banyak dokumen. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar statusku, suami sah almarhumah Maya Laure de Rousseau. Lucu ya, status itu terasa berat. Padahal kami tidak pernah berciuman sekalipun. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Sederhana, hanya aku, pengacara bernama Pierre, dan
Dua orang perawat dari rumah sakit yang selama ini diam-diam membantu Maya. Tak ada keluarga, tak ada pelayat. Di akhir pemakaman, Piri menghampiriku dan berkata, Maya meninggalkan beberapa hal untuk Anda. Kami diminta untuk membukakannya. Setelah ia meninggal, aku hanya pewaris. Kamu melihat aku sebagai Maya? Itu lebih berharga dari semua warisan yang pernah kubawa. Maka rumah ini, rekeningku, serta dokumen harta yang ada di dalam brankas kamar, semuanya sudah aku alihkan atas namamu. Bukan karena aku cinta kamu, tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang mencintaiku, bahkan sebelum tahu siapa aku sebenarnya. Merci, Danu, untuk semuanya. Tanganku bergetar saat menyentuh kertas itu. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan, bukan karena harta, tapi karena ini adalah cinta paling tulus yang pernah ku kenal. Aku membuka kamar utama, ada ranjang besar di sana. Dindingnya dihiasi foto-foto yang tak pernah kulihat sebelumnya. Maya tertawa bersama seorang wanita tua, mungkin ibunya. Ada juga foto kecil Maya duduk di rumput sambil melukis. Di pojok ruangan, ada brankas kecil yang kodenya tertera di surat tadi. Saat kubuka, isinya membuatku lemas, sertifikat apartemen buku rekening bank dengan saldo yang entah berapa nolnya, surat pernyataan hak waris dan sebuah liontin kecil. Berisi foto aku dan Maya di taman foto yang aku bahkan tidak tahu pernah diambil. Malam itu, aku tidur di sofa apartemen baru itu, tapi mataku tak bisa terpejam. Aku hanya menatap langit-langit dan memikirkan satu hal, aku datang ke Paris sebagai pekerja ilegal, tidur di kamar sempit, tak punya mimpi, tak punya arah. Tapi sekarang, aku diberi kehidupan baru oleh wanita yang tak pernah menuntut cinta, tapi memberi segalanya. 2 hari setelah membuka apartemen itu, aku kembali menemui Pierre, pengacara Maya, di ruang kantornya yang klasik dan sunyi. Dia menyerahkan satu flash disk kecil kepadaku. Maya merekam sesuatu sebelum ia wafat, kata Pierre. Aku menggenggam flash disk itu dengan perasaan campur aduk. Dia ingin kamu menonton ini. Sendiri, aku menunggu sampai malam, duduk di depan laptop tua yang kubawa dari apartemen lama. Saat kuputar video itu, layar gelap sesaat sebelum muncul wajah Maya duduk di kursi rodanya.
Bisnis ayahku, kami bertunangan. Aku merasa, akhirnya aku punya hidup normal. Tapi ternyata, cinta juga punya kasta. Suara Maya mulai serak. Keluarganya tahu aku bukan dari darah murni. Mereka tahu aku punya keturunan Aljazair dari garis ibu. Dan saat aku sedang di perjalanan menuju acara ulang tahun keluarganya, mobilku kecelakaan, remblong, supirnya selamat, aku lumpuh. Tahu apa yang lebih menyakitkan dari kehilangan kaki? Kehilangan cinta. Rafael tidak datang ke rumah sakit, tidak menelpon, tidak menjenguk. Saat aku sembuh, cincin tunangan sudah dikembalikan lewat kurir. Mataku panas. Aku tak sadar air mata mengalir di pipi. Setelah itu, aku menghilang. Menjual sahamku, menyumbang sebagian ke yayasan. Sisanya, kupakai untuk beli apartemen itu. Aku tidak ingin hidup dengan nama Rosa. Aku ingin hidup sebagai Maya, perempuan biasa yang hanya ingin dihargai, bukan dikasihani. Dia menatap kamera dalam-dalam, lalu aku bertemu kamu, Danu. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak pernah bertanya soal masa laluku. Tapi kamu duduk di sampingku, bawa kopi, bercerita soal hari-harimu, menggenggam tanganku tanpa takut. Itu lebih berharga dari seluruh apartemen yang kamu warisi sekarang. Maaf, karena aku tidak bisa mencintaimu seperti yang kamu pantas dapatkan. Tapi ketahuilah, aku bahagia. Karena kamu, aku tahu rasanya dihargai sebagai manusia, bukan sebagai warisan yang gagal. Video berhenti, layar kembali gelap, dan jiwaku ikut tenggelam dalam sunyi yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berjalan keliling apartemen baru yang kini jadi milikku. Tapi tak ada yang terasa milik pribadi, semuanya terasa seperti peninggalan. Dari seseorang yang hanya ingin hidup normal, di balkon, aku berdiri menatap langit Paris yang penuh cahaya. Aku sadar, aku telah menikahi seseorang yang bukan hanya menyembunyikan kekayaan, tapi menyembunyikan luka-luka yang dunia tak pernah peduli. Dan kini, semua itu diwariskan kepadaku, bukan untuk kubanggakan, tapi untuk kujaga. Sudah seminggu sejak Maya kehadirannya, aku membawa lukisan kecil sketsa wajah Maya dan menaruhnya di bangku itu. Di baliknya kutulis, Merci, mayat aku akan lanjutkan hidup, bukan karena aku kuat, tapi karena kamu sudah cukup mencintaiku untuk percaya. Seminggu kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku resmi mengurus izin tinggal dengan bantuan Pire. Prosesnya lancar. Ternyata,
Sebagai pewaris sah dari warga Prancis yang terdaftar, aku bisa mendapat legalitas penuh. Aku bukan lagi orang ilegal. Aku bukan lagi pelarian. Aku adalah Danu, suami dari Maya Rousseau, dan sekarang pemilik galeri seni yang baru. Sajak kususun dari bekas ruang tamu apartemen kami. Pembukaan kecil itu sederhana, tak ada selebriti, tak ada wartawan. Hanya beberapa seniman jalanan, remaja yang suka coret-coret, dan para pengunjung yang kebetulan lewat. Tapi ketika aku memperkenalkan diri dan menyebut nama galeri itu, Maison Maya, semua orang diam, seolah nama itu punya magnet. Dan memang punya. Galeri itu dipenuhi lukisan-lukisan penuh cerita, bukan karya mahal, tapi karya hati, dari pelukis yang tak dikenal, dari imigran, dari pekerja, dari siapapun yang pernah merasa tak dianggap. Satu dinding khusus aku isi dengan potret Maya. Dalam lukisan itu, dia duduk di kursi roda dengan latar taman yang dulu kami datangi dan senyuman kecil yang hanya aku yang pernah lihat. Beberapa bulan kemudian, aku duduk di balkon galeri, menatap kota Paris yang kini terasa milikku juga, bukan karena properti, bukan karena warisan, tapi karena seseorang pernah mengajariku arti dihargai. Dan aku tahu, di antara cahaya lampu kota yang gemerlap ini, Maya sedang melihatku, bukan dari surga, bukan dari mimpi, tapi dari tiap lukisan, tiap sore yang dingin, dan tiap kopi hangat yang kuteguk sendirian. Sudah hampir setahun sejak Maya pergi, tapi rasanya seperti kemarin, seperti aku masih bisa melihat kursi rodanya di bawah pohon taman dengan rambutnya yang ditiup angin dan mata tajamnya yang menatap lurus, tapi penuh luka. Aku masih bisa dengar adalah cinta yang diam-diam menyelamatkanku, bukan cinta yang penuh janji manis, bukan cinta yang romantis seperti di film, tapi cinta yang diam-diam melihatku di bangku taman saat aku tak lagi percaya diri dan hanya membawa secangkir kopi instan. Kini, setiap pagi, aku duduk di balkon apartemen, menatap matahari terbit dari sela atap-atap klasik kota Paris. Di sebelahku, selalu ada secangkir kopi panas dan sebuah liontin kecil berisi foto kami berdua. Kadang aku bicara pada langit, Maya, kamu benar. Aku memang gak tahu siapa kamu waktu itu. Tapi sekarang aku tahu. Kamu adalah rumah yang selama ini aku cari. Dan angin pagi akan menjawabku pelan, seperti bisikan kecil yang tak pernah hilang. Aku tak tahu akan menikah lagi, tahu tidak aku tak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali ke Indonesia. Tapi satu hal yang pasti, cinta bisa datang dari mana saja. Bahkan dari seorang wanita lumpuh
yang duduk diam di taman, yang ternyata menyimpan dunia yang tidak pernah bisa kubayangkan, dan sekarang aku adalah bagian dari dunia itu, bukan sebagai orang yang diberi, tapi sebagai orang yang akan terus memberi.